Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang penanganan COVID-19 resmi disahkan. Nantinya, perda tersebut akan menjadi landasan hukum Pemprov DKI dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di ibu kota. Senin sore, perda tentang COVID-19 disahkan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Perda tersebut terdiri atas 35 halaman yang berisi 11 bab dan 35 pasal. Perda tentang COVID-19 DKI Jakarta hanya memuat sanksi administratif dan denda berupa uang, mulai Rp250.000 hingga Rp100 juta, serta memuat ancaman hukum pidana, tetapi tidak memuat ancaman hukum kurungan. Adapun pelanggaran yang diancam pidana ringan seperti menolak mengikuti swab test ataupun vaksin COVID-19, membawa pulang jenazah yang terpapar COVID-19, dan melarikan diri saat menjalani karantina di fasilitas kesehatan. Dan untuk mengetahui informasi terkini tentang Raperda DKI ini, kami telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Rio Abadi. Selamat sore, Rio. Apa poin penting dalam Perda penanganan COVID-19 yang baru saja disahkan oleh Pemprov DKI? Baik, selamat sore Aldi. Memang tadi sekitar pukul 3 Perda terkait penanganan COVID-19 di DKI Jakarta telah disahkan di gedung DPRD DKI Jakarta. Dalam prosesinya rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Kalau kita membicarakan terkait dengan substansi dari Perda tersebut, sebenarnya hanya menegaskan beberapa poin dan regulasi yang sebelumnya telah dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta dalam bentuk keputusan gubernur maupun instruksi gubernur atau ketetapan gubernur lainnya, Aldi. Memang dalam Perda tersebut seperti yang Anda katakan tadi telah berisi sekitar 11 bab dan 35 pasal dan terdiri dari 35 halaman, di mana isinya memang didominasi oleh penegasan terkait sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar bagi masyarakat DKI Jakarta yang melanggar terkait dengan khususnya protokol kesehatan, karena memang Perda ini dibuat untuk mengendalikan atau sebagai upaya pengendalian penyebaran COVID-19 di ibu kota, dalam hal ini DKI Jakarta. Kalau tadi juga Anda sempat singgung, Aldi, bahwa adanya denda yang ditetapkan dalam peraturan tersebut mulai dari Rp250.000 hingga Rp100 juta. Kalau kita berbicara di angka yang rendah, dalam hal ini Rp250.000, dapat ditegaskan bahwa terkait dengan penerapan kewajiban memakai masker, Aldi. Ini sebagai contoh seperti jika berada sendirian di dalam mobil, ini juga tetap diwajibkan memakai masker, dan jika tidak memakai masker maka akan dianggap melanggar terkait Perda tersebut, di mana harus membayar denda dengan jumlah sekitar Rp250.000 itu, Aldi. Kemudian juga tadi terkait dengan ancaman pidana kurungan juga dipastikan, karena Kepala Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Pantas Nainggolan juga menyatakan bahwa tidak terdapat ancaman hukuman kurungan dalam Perda ini, namun hanya menyangkut ancaman sanksi administratif dan denda berupa uang dari Rp250.000 hingga Rp100 juta. Dan untuk ancaman pidananya sendiri, memang ini tergolong ancaman hukuman pidana ringan, di mana sejumlah yang sudah Anda katakan tadi seperti dilarang untuk menolak apabila diharuskan mengikuti tes ataupun yang telah ditetapkan, karena hal ini terkait dengan upaya untuk melakukan surveillance ataupun pelacakan ataupun tracing terkait penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta, sehingga jika tidak bersedia dilakukan tes swab PCR ataupun tidak bersedia ataupun menolak terkait dengan vaksinasi, ini juga akan dikenakan ancaman hukuman pidana ringan, Aldi. Kemudian juga terkait dengan pengambilan jenazah yang possible terkait dengan kasus positif COVID-19, ini juga akan terancam hukuman pidana ringan, dan juga terkait dengan apabila pasien COVID-19 yang saat ini atau saat mereka dikarantina dari fasilitas kesehatan, ini juga terkena ancaman dari hukuman pidana ringan, Aldi. Dan memang seperti yang saya katakan tadi, bahwa hal tersebut, Perda ini merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam penanggulangan upaya
penyebaran untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta, karena kalau kita melihat memang DKI Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia juga menyandang status sebagai epicentrum atau daerah dengan penyebaran kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia saat ini. Karena kalau dalam catatan saya saja, Aldi, pada tanggal 19 Oktober ini atau hari ini setidaknya terdapat lebih dari 94.000 kasus positif secara akumulatif di DKI Jakarta, di mana angka tersebut menyumbang sekitar lebih dari 24% dari total jumlah kasus positif yang terjadi di seluruh Indonesia, di mana hari ini mencapai lebih dari 350.000 kasus positif, Aldi. Ya baik Rio, singkat saja kapan kemudian Perda ini akan berlaku dan bagaimana tahapan sosialisasi kepada masyarakat DKI? Saya kurang jelas mendengarkan suara Anda, Aldi, tapi yang dapat saya sampaikan bahwa memang setelah disahkannya tadi, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa Perda ini merupakan penegasan regulasi dari produk-produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI sebelumnya, dan mulai esok sudah bisa diterapkan dan sudah mulai bisa disangsikan kepada pelanggar yang akan yang dianggap melanggar peraturan di dalam peraturan daerah tersebut, Aldi. Namun ada terdapat perluasan terkait pihak-pihak yang berwenang dalam menindak terkait dengan pelanggaran yang berada dalam Perda ini, Aldi. Seperti kalau sesuai dengan bidang-bidangnya, seperti dalam perkantoran swasta dan tempat kerja, itu akan ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja. Kemudian di tempat hotel ataupun tempat wisata juga akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga terkait dengan Dinas Perindustrian juga akan menindak apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di perindustrian yang berada di kawasan wilayah Ibu Kota DKI Jakarta. Dan kemudian hal lain yang dapat disampaikan juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kecil yang biasa atau pelanggaran sederhana yang biasa dilakukan oleh masyarakat seperti tidak memakai masker, ini juga tetap akan ditindak oleh Satpol PP yang didampingi oleh pihak kepolisian maupun TNI, di mana nanti terkait dengan hukuman atau sanksi yang diberikan berupa hukuman sosial ataupun denda seperti yang saya sebutkan tadi sebesar Rp250.000 juga tetap akan dijalankan, Aldi. Rio, Perda tentang penanganan COVID-19 DKI Jakarta telah disahkan dengan sanksi denda ancamannya Rp250.000 sampai Rp100 juta. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Rio Abadi melaporkan dari Jakarta.